أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي وقال الله تعالى في القرآن الكريم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Amma ba'd, segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, Islam, usia, kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah di masjid ini. Marilah kita mensyukuri karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa tabi'in nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam kita terakhir melaksanakan ibadah sholat tarawih dan witir. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita mulai daripada awal Ramadan sampai di malam ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, baik infak, zakat dan sedekah kita semuanya. Mudah-mudahan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah dengan melihat anak bulan dan berbukalah atau mengakhiri Ramadan dengan melihat anak bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk belajar tentang yang namanya ilmu syariat agar tidak terjadi sebagaimana yang kita lihat yang lagi viral akhir-akhir ini, walaupun sudah minta maaf, yaitu dia mengatakan seperti yang dikatakan Ustadz malam kemarin bahwa dia menelpon Allah. Ini kenapa bisa terjadi? Karena tidak paham dengan ilmu syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, walaupun beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukankah beliau mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati? Berpuasalah karena melihat anak bulan dan akhirilah juga puasa karena melihat anak bulan. Maka mulai besok kita akan melihat bahwa ada kan tim hisab dan ru'yat, menyaksikan bagaimana apakah ada penampakan anak bulan atau tidak, dan itu yang disebut dengan namanya hilal. Oleh karena itu mengawali dan mengakhiri daripada Ramadan ini mestilah kita dengan melihat yang namanya anak bulan. Tidak cukup hanya mengatakan seperti si kakek yang viral kemarin. Dia mengatakan saya sudah bertelepon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita belajar tentang ilmu syariat ini agar kita tidak salah arah dan jalan. Oleh karena itu penting kita berilmu sebelum beramal. Karena kalau beramal saja memperturutkan perasaan-perasaan, maka bisa jadi kita mengarah kepada kesesatan. Oleh karena itu belajarlah ilmu yang benar dan carilah juga guru yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Oleh karena itu sempurnakanlah bilangan puasa kalian. Makanya dengan adanya besok tim hisab dan ru'yat yang melihat, maka kita akan menyempurnakan puasa kita. Apakah mungkin bisa 29 hari atau juga bisa menjadi 30 hari. Karena begitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menyempurnakan bilangan hitungan puasa kita. Begitu juga kalau ada puasa kita yang tertinggal dikarenakan sakit atau musafir, maka ini juga disempurnakan. Kalau ada orang yang sudah tua renta mungkin tidak bisa lagi berpuasa, maka sempurnakanlah bilangan puasanya dengan membayar fidyah. Masih tersisa 1 hari lagi besok, maka panitia zakat di masjid kita ini insya Allah masih setia menunggu Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang baru nyampe dari negeri rantau kemari,
belum sempat membayar zakat fitrah, zakat mal, maka masih ada kesempatan besok sampai sebelum masuknya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oleh karena itu Allah mengatakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Oleh karena itu agungkanlah asma Allah, karena Allah telah memberikan kita hadakum, yaitu hidayah, petunjuk, di mana di bulan Ramadan ini Allah memberikan kita berupa hidayah yang sangat banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di hari-hari biasa mungkin kita tidak begitu bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah, tetapi karena keberkahan daripada Ramadan ini Allah memberikan kita hidayah. Kita bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah. Bukan hanya sholat 2-4 rakaat, tetapi belasan rakaat kita lakukan setiap malam, bahkan mungkin puluhan rakaat. Maka ini adalah semua hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah kita berlipat-lipat, infak kita berlipat-lipat. Yang tak pernah mencari anak yatim piatu, maka di Ramadan ini dicari-cari anak yatim piatunya. Yang tak pernah bersedekah akhirnya bersedekah di malam ini. Yang tak pernah sholat sunnah qobliyah akhirnya sholat sunnah qobliyah juga di malam Ramadan ini. Ini semua adalah dikarenakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk mensyukuri daripada hidayah Allah ini berupa meningkatnya iman di bulan Ramadan, kata Allah, walitukmilul iddata walitukabirullah, maka agungkanlah asma Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nanti sudah masuk 1 Syawal, maka kita diperintahkan selain daripada bergembira di 1 Syawal, kita juga dianjurkan jangan lupa untuk senantiasa bertakbir dan berzikir, menyebut dan memuji asma Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berRamadan, kita boleh beridul fitri, kita boleh bersawal riyad, tetapi tetap kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita tidak melupakan yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa 1 Syawal nanti masuknya adalah disebut yaumu aklin, yaitu harinya makan-makan bagi umat Islam. Yaumi surbin, yaitu harinya minum-minum. Yauma baglin, yaitu harinya suami istri. Dan begitu juga hari kita bergembira di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, silahkan nanti menikmati 1 Syawal, tetapi jangan lupa kita tetap senantiasa berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini adalah menjadi Ramadan terbaik kita, karena tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita masih bertemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan ini akan datang setiap tahunnya, ada atau tidak ada kita. Ramadan ini akan terus datang sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi tidak ada jaminan bahwa Ramadan tahun depan itu masih ada untuk kita. Oleh karena itu, marilah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam terakhir ini. Maka marilah kita berkata, kama qala abukum Adam, sebagaimana berkata Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mari kita memohon ampun kepada Allah, memohon ampun sebanyak-banyaknya. Kama qala Zunnun, sebagaimana berkata Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Mudah-mudahan amal kita berterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita mendapat ampunan daripada Allah. Sebagaimana para sahabat mulia, maka mereka ketika di masjid Rasulullah, mereka berteriak dan berkata kepada umat Islam yang ada di masjid itu, siapa yang diterima amalnya, maka kita ucapkan selamat kepada dia. Tapi siapa yang ditolak amalnya, maka kita mengucapkan belasungkawa kepadanya. Oleh karena itu, perlu kita merasa khawatir dan gundah di dalam hati kita, apakah amal-amal kita ini diterima atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar senantiasa kita berharap kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Milikilah rasa takut kepada Allah, rasa khawatir kalau amal kita tidak diterima. Padahal sahabat-sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang dijamin ahli surga. Tetapi walaupun begitu, mereka masih gundah gulana. Bahkan sudah masuk pun 1 Syawal, mereka masih merasa khawatir apakah amal mereka diterima selama 1 bulan Ramadan atau tidak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
marilah kita berdoa, marilah kita memohon ampun, marilah kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima zakat kita, menerima infak kita, dan menerima semua permohonan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat dari Al-Fakir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.